Salam, selamat pagi. Hari ini Sabtu 12 Maret 2022. Anda bersama kami dalam program No Bible, No Breakfast with Bishop. Bila pagi ini belum doa, belum baca firman, maka putuskan Anda tidak akan sarapan. Renungan pada pagi hari ini kita ambil dalam renungan masa Lent dengan tema salib yang memuliakan dalam Matius 23, 37 sampai 39. Yesus disalibkan menjadi suatu peristiwa besar dalam sejarah kehidupan manusia dan juga bagi langit dan bumi. Salib yang menyeramkan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan berat pada masa itu. Salib menjadi tempat penghukuman bagi kejahatan khusus, yaitu kasus berat. Tempat penyaliban itu terdapat di Bukit Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Mayat-mayat yang disalibkan dibiarkan begitu saja sampai membusuk dan menyisakan tulang belulang dan tengkorak manusia. Sadis dan sangat menghinakan manusia dengan cara penghukuman seperti ini. Tetapi bagi Yesus dan terutama bagi kita yang percaya, salib adalah tempat kemuliaan. Dalam kemanusiaannya, ia menerima hukuman penyaliban, tentu akan sama menyakitkan dengan orang-orang yang menerima hukuman pada waktu itu. Rasa sakit yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Andaikan penyaliban itu diterima Yesus dalam keilahiannya, tentu ceritanya akan berbeda. Begitu mudah baginya untuk meniadakan perilaku yang tidak baik terhadap dirinya, tetapi ia tetap fokus pada misi Sang Bapa menyelamatkan umat manusia yang dikasihinya itu dari hukuman dosa lewat penyalibannya. Yesus menjadi korban terakhir dan yang tetap. Ia menjadi anak domba Allah yang tak bercacat, yang disembelih demi seisi dunia. Kayu salib yang membawa dia sampai pada kemuliaan. Sangat perlu bagi kita pahami bahwa puncak pengajaran Yesus ialah teladan sendiri pada kayu salib. Sekalipun disiksa, ia menolak membalas dendam. Dengan paku yang mencabik-cabik tubuhnya, ia menolak mengutuki. Sebaliknya, di atas salib itu juga, ia bahkan memohon pengampunan bagi mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukankah hal ini adalah tindakan kemanusiaan yang paling mulia? Dan hal ini juga membuat dia naik pada kemuliaan yang tertinggi ketika ia menyerahkan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Yohanes 15:13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Para eksekutor penyaliban Yesus membuat tulisan ini menjadi bahan ejekan bagi Yesus dan bagi pengikutnya, yang tanpa mereka sadari bahwa memang benar Yesus adalah Raja orang Yahudi. Bukan hanya itu saja, Yesus adalah Raja di atas segala raja, bahkan Raja di atas langit dan bumi. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Matius 28:18. Di kayu salib tulisan itu telah menyatakan kemuliaan Yesus, kebesarannya. Di atas kayu salib, Yesus ditempatkan bersama dua orang penjahat di sebelah kiri dan kanannya. Yang satu mengaguminya karena dia dihukum bukan karena dosa dan kesalahannya, tetapi pengampunan yang diberikan Yesus kepadanya. Yang menyalibkannya membuat dirinya berubah. Ia tahu bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, sehingga ia meminta Yesus untuk mengingatnya ketika sudah sampai kepada kemuliaannya. Dan hal itu pun terjadi pada saat itu juga, bahwa hari ini engkau akan ada bersama-sama aku di Firdaus. Berbeda dengan yang di samping Yesus, satu orang yang lain. Dia turut menghujat Yesus tanpa memikirkan keselamatannya. Dia pasrah menerima kematian dalam keberdosaannya. Kemuliaan Yesus sangat nyata pada saat derita di kayu salib, tetap menerima penjahat yang sudah bertobat bersama dengan dia. Salib itu semakin menyatakan kemuliaannya. Ketika kita menjadi korban penganiayaan karena kebenaran, bersabarlah karena Tuhan sedang mempersiapkan kemuliaan bagimu. Ketika orang yang menghinamu oleh karena keyakinan kepada Tuhan Yesus, percayalah Tuhan Yesus bersamamu sedang menuju kemuliaan. Mengampuni di saat yang tidak tepat dalam luka hati yang belum sembuh ini adalah tindakan yang membawa kemuliaan. Salib yang kita bawa dalam kesetiaan akan membawa kita menuju kemuliaan yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus. Penderitaan dan pencobaan yang kita alami kadang Tuhan pakai untuk menyatakan kebesarannya kepada orang lain.
Tuhan pakai hidup kita sebagai alatnya untuk kemuliaan-Nya dinyatakan, dan kita harus siap menerimanya. Ingat, bukti nyata sebagai pengikut Kristus yang setia adalah memikul salib dan menyangkal diri. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Matius 10:38. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Matius 16:24. Tuhan memberkati GMI Immanuel Bogor. Beri yang terbaik. Yes.